Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku sekalian, Alhamdulillah di jeda tadi kita telah menunaikan solat berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang disampaikan oleh Nabi sangat singkat dan padat, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 925, bahwa Nabi mengajarkan pada kita setiap kali selesai solat doa yang singkat tapi padat sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang penuh berkah. Bithayyib itu tidak selalu diartikan baik ya, tapi lebih kepada aspek keberkahan. Di baik itu dalam Al-Quran, jika kebaikan dimaksud memberikan manfaat untuk hidup kita. Di kadang kelihatan baik tapi nggak ada nilai manfaatnya. Ya karena itu halal di Quran dipasangkan dengan thayyib. Di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi maksudnya begini, kalau Anda sudah membeli sesuatu atau mendapatkan hasil dari pekerjaan halal dia, maka belikan yang halal itu sesuai dengan aspek kebutuhan kita, sehingga nilai manfaatnya ada. Jangan sampai mengkonsumsi sesuatu atas dasar keinginan saja tapi butuh tidak gitu. Nah kemudian baik itu diterjemahkan dengan berkah. Itu dibuka di Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk langit bumi, penduduk di satu kota itu atau satu tempat itu mau meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, maka kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Ya, kemudian yang terakhir kata Nabi, usahakan minta kepada Allah semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu kita tahu di mana yang bisa diterima. Ya, teman-teman sekalian, kita masuk pada sesi diskusi. Saya tidak harus mengatakan bahwa mungkin akan menjawab semua pertanyaan, tapi lebih saya senang untuk dipahami sebagai sharing saja. Mudah-mudahan dari apa yang bisa didiskusikan ada manfaat yang bisa kita bawa dalam kehidupan. Terima kasih tadi untuk pengantarnya. Saya mengucapkan terima kasih dengan berbagai profesi tadi sudah hadir bersama kita. Poinnya sudah kita bahas dan sekarang kita perluas dengan sesi tanya jawab. Kami perkenankan dan tidak berpanjang lebar, saya kira kita langsung masuk pada sesinya saja. Silakan Mas. Maaf, suara saya jelas? Kedengaran suara saya? Tapi bisa jawab ini ya? Oke. Enggak kedengaran tapi bisa jawab, luar biasa. Oke, silakan. Ya. Insyaallah. Coba kita start dulu sistemnya, semoga lebih jernih suaranya. Atau Mas pakai satu mic aja yang kira-kira bagus. Bisa di satu mic aja yang kira-kira bagus, jadi bacakan langsung saya jawab. Temanya Ustaz. Iya. Panitia sudah di organisasi menjadi keluarga. Oke. Atau diajak bagaimana menurut Oh, Ustaz? bebas. Nah, ini aja. Oke, tes. Tes. Sekarang kedengaran suaranya? Jelas ya? Oke. Tes. Anak, oke. Bismillah. Tidak terbiasa menjadi artis. Ya, baiklah, kita mulai. 5 pertanyaan dulu. Maaf, jatahnya 5 dulu.
kita mulai dari satu bapak-bapak dan satu ibu-ibu. Yang duduk di depan dulu deh kalau gitu. Ya. Saya dari tadi. Saya dari Tidak kelihatan, Pak. Orang. Sabar, pertanyaannya udah ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nottingham. Pak Adi, saya mau nanya berhubungan dengan sesi yang pertama. Saya bekerja di sini, atasan saya perempuan, 3 orang bekerja kepada saya perempuan juga. Kalau dihubungkan dengan suatu ayat 30, saya harus pandangan terus dan harus astagfirullah terus untuk bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, saya langsung jawab. Atasan bawahan berbeda gender itu biasa. Bukankah Nabi SAW atasannya Sayyidah Khadijah sebelum beliau menikah? Ya, beliau seorang pengusaha, seorang pedagang, seorang perantau, dan atasan pertamanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan sebelum menikah, ya. Itu biasa. Kemudian setelah sebagian sahabat-sahabat Nabi menjadi pengusaha pun, bawahan-bawahan itu ada yang perempuan. Yang dimaksud dengan ghadul basar bukan berarti nggak boleh menatap. Silakan menatap. Tidak ada persoalan di situ. Tapi ulama sepakat ketika tatapan itu melahirkan hal yang dilarang. Ya, ada syahwat di dalamnya, maka itu yang kemudian dipalingkan. Ya, ghadul basar itu bukan nggak boleh lihat. Justru termasuk bagian dari adab dan kesopanan ketika kita berbicara itu melihat. Ya, melihat, nggak ada masalah. Tapi ketika tatapan itu melahirkan syahwat kemudian atau pikiran-pikiran yang tidak baik, maka palingkan ke arah yang lain. Ya, supaya dengan itu mengembalikan kembali kepada keadaan yang normal dan baik pada diri kita. Itu yang disebut dengan ghadul basar. Dan jangan salah juga bagi akhwat misalnya, ya kadang saya temukan di beberapa tempat ada yang jalan nunduk, gak dilihat bahkan yang di depan. Saya pernah ada aktivitas di Jogja tahun 2002. Saya menemukan satu orang itu sedang mengayuh sepeda di pinggir jalan raya, Anda bayangkan. Itu melihatnya ke bawah terus begini gitu kan. Maka masalah apa yang didapatkan dalam aktivitas ini? Jadi silakan kalau Anda beraktivitas, tidak ada masalah. Anda mau menatap boleh, memberikan perintah langsung juga tidak ada masalah. Yang tidak tepat adalah kemudian Anda menatap dengan tatapan yang berbeda. Ya. Jangankan bawahan atasan, mohon izin, bahkan bukan atasan bawahan pun kalau tatapan itu melahirkan syahwat, maka itu menjadi dosa kemudian dan harus dipalingkan. Jelas ya Pak? Allah Ta'ala alam bissawab. Berikutnya dari ibu-ibu dulu, ya ibu yang tengah nih, yang baju kuning. Salam. Pertanyaan yang singkat, satu pertanyaan saja satu orang, karena waktunya kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Reni dari Birmingham. Ustaz, pertanyaan saya karena materinya kan tadi terkait dengan ilmu, terkait dengan pengetahuan dan nilai kehidupan. Saya mau izin dua tapi enggak. Apa bedanya antara pengetahuan dengan ilmu? Apakah semua pengetahuan itu masuk dalam ilmu ataukah tidak ya gitu? Yang kedua terkait dengan nilai kehidupan, bagaimana nilai menjalankan atau mengamalkan moral terhadap alam. Sementara yang terjadi saat ini kita lebih kepada eksploitasi alam, yang mana alam itu menjadi rusak dan sementara kita lebih mengedepankan nilai ekonomi dari alam tersebut. Terima kasih. Baik, salam wabarakatuh. Di dalam kosakata Al-Quran, bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam bahasa Arab standar, antara ilmu dengan pengetahuan dibedakan. Ilmu disebut dengan ilmun, sedangkan pengetahuan disebut dengan ma'rifah. Ya, ilmu itu standar segala hal yang menunjukkan kita untuk mengenal sesuatu. Ya, jadi Anda ingin mengenal Allah, butuh ilmunya. Maka ketika Anda bersyahadat, kata Allah jangan cukupkan dengan lisan, tapi mesti ada ilmu. Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam, mesti ada ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau cuma di lisan saja tidak didasari dengan ilmu, maka keyakinan kita gak akan kuat. Karena itu ada kasus orang yang bersyahadat tapi tidak belajar ilmu syahadat, maka syahadatnya hanya di lisan dan tidak sampai kepada jiwanya. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada dulu orang Arab Badui mengatakan saya beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad imanmu belum serius. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi sayang, kalimat syahadat itu enggak masuk ke dalam jiwamu. Karena enggak masuk ke jiwa, maka tidak jadi bimbingan dalam kehidupan.
Sebab kalau kalimat syahadat didasari dengan ilmu, dipelajari masuk ke jiwanya, maka iman itu yang akan membimbing seluruh aktivitas hidupnya. Apa diantaranya? Nanti muncul kemudian keyakinan kepada Allah dengan kuat, muncul keyakinan untuk ibadah. Orang kalau sudah tahu ilmunya, paham ilmunya, maka syahadatnya akan dipraktekkan dalam bentuk ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di soal tentang Islam, kenapa masuk Islam? Kenapa nggak pilih yang lain? Dia bisa jawab karena tahu ilmunya. Kenapa pilih Allah bukan Tuhan yang lain? Dia bisa jawab. Karena itu dalam bersyahadat pun Allah detilkan lagi. Ini ilmunya disebut ilmu tauhid. Contoh, kenapa kamu bisa pilih Allah bukan yang lain? Allah turunkan logikanya. Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka apa bedanya kemudian satu dipertuhankan? Maka turun Quran surah ke-112 Al-Ikhlas misalnya. Yaqul huwallahu ahad. Ya sifat Tuhan salah satunya yang beda dengan makhluk ahad. Mesti satu, tidak boleh ada mendua dan yang lainnya. Kalau makhluk itu lemah, Tuhan mesti kuat. Makanya tidak boleh kemudian sifat Tuhan sama dengan makhluk. Kalau makhluknya kemudian beranak, berketurunan, Tuhan tidak boleh karena tidak boleh sama. Kalau makhluk itu bisa banyak, Tuhan mesti satu. Maka turun misalnya Quran surah ke-21 ayat ke-22 dan seterusnya. Jadi untuk tauhid ada ilmu, untuk syariat ada ilmu, untuk fikih, untuk ibadah. Mustahil Anda akan ibadah kalau nggak tahu caranya. Quran surah ke-2 ayat 43. Wa aqimus shalat, tunaikan salat. Bagaimana bisa salat? Ada ilmu. Ilmunya disebut dengan fiqih. Maka saat kita akan salat, kata Al-Quran, belajar dulu sampai paham baru salat. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum kamu salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu semua ketentuan salat yang tertuang dalam Al-Quran dan keterangan Nabi. Wa aqimis shalat. Setelah paham ilmunya, baru kamu salat. Dengan salat yang dipahami dengan ilmu itu akan membuat salat kamu lebih khusyuk. Ya baru salat itu menghasilkan kualitas. Apa kualitasnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang kemudian salat, kemudian salatnya tidak khusyuk, sebab pertamanya dia menunaikan salat tidak dengan ilmunya. Dasar paling pertama kata Al-Quran, coba cek. Jangan-jangan ada orang salat dari ayat ini bahkan tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca dan dia lakukan dalam salatnya. Tolong jujur pada diri kita sampai saat ini. Dari sekian kita ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan salat yang kita pahami? Baik, itu baru salat sampai ke zakat. Jadi baik dalam akidah tauhid, dalam fikih, ya, dalam ibadah, dalam muamalah, semua dasar pengetahuan. Nah, ilmu ini ketika menjadikan kita kemudian mengenal pada sesuatu sampai pada pengetahuan. Jadi dengan ilmu saya belajar, kemudian kenal pada objek tertentu. Ya, kenal kepada Allah, saya tuhankan Allah. Kenal kepada ibadah, saya jalani ibadah. Kenal dengan interaksi, saya berinteraksi. Nah, pengetahuan kita terhadap objek yang didasari dengan ilmu tadi, itu disebut dengan ma'rifat namanya. Ya, karena itu ada ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kapan kenal dengan Allah? Ketika belajar tauhid. Pelajarannya disebut dengan ilmu, pengenalannya disebut dengan ma'rifat. Kita mengenal diri kita. Saya pengen tahu tentang kita, saya belajar ilmunya. Apa ilmunya? Tentang manusia. Maka diturunkan ayat-ayat tentang manusia. Ada disebut bashar, disebut ins, disebut insan, disebut nas, disebut bani Adam. Ketika Anda belajar tentang manusia, kenal diri kita. Kita tahu siapa kita, kenapa kita hidup, ya, kapan kita kemudian akan wafat, setelah wafat mau kemana, apa yang harus kita kerjakan, bekal setelah wafat itu apa. Setelah paham semua ini, kita jalani. Ketika kita kenal diri kita, maka kita tahu tentang diri kita. Dikenal dengan ma'rifatul insan. Jadi ilmu itu pokok dasar yang mengantarkan kita pada pengetahuan pada sebuah objek. Ketika kenal dengan objeknya disebut dengan ma'rifah, pengetahuan. Ini dalam konteks bahasa Arab. Kadang-kadang dalam konteks bahasa lain bisa dipahami dengan aspek yang berbeda sesuai dengan istilahnya. Misal, ilmu dengan pengetahuan kadang-kadang di bahasa Indonesia lebih luas pengetahuan, sedangkan ilmu dasarnya pengetahuannya lebih luasnya. Tapi kalau Anda bawa ke konteks Al-Quran, itu seperti apa yang tadi saya sampaikan. Baik, jelas ya? Itu bagian yang pertama. Tadi yang kedua tentang moral terhadap alam. Banyak sekarang orang memanfaatkan tentang alam saja, mengambil keuntungan, sementara interaksi penjagaannya kurang. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, sebagai seorang muslim, justru ada sesuatu yang sangat menarik. Quran itu meminta kepada kita, sebelum memanfaatkan alam, rawat dulu alamnya, jaga alamnya. Silakan Anda cek, Anda tidak akan pernah menemukan di kitab lain, bahkan yang disucikan sekalipun, sejelas dan sedetil Al-Quran, yang membimbing kita berinteraksi dengan alam dengan bimbingan yang sangat indah. Saya beri contoh misalnya, untuk lingkungan, tumbuhan, bahkan even itu tumbuhan sekalipun, dilarang dalam Al-Quran bahkan hadis merusak tumbuhan.
membakar hutan, menggunduli hutan. Bahkan dalam situasi perang pun tidak boleh, kata Al-Quran, suasana kemarahan kita mencabut dan merusak tanaman. Tunjukkan pada saya kitab mana, tuntunan mana yang dalam suasana emosi tingkat tinggi dilarang kita sampai menumpahkan kemarahan pada tumbuhan. Surat ke-9 surat apa? At-Taubah, Al-Bara'ah. Ini satu-satunya surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat dibuka dengan Bismillah. Ya, Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya At-Taubah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ayat itu adalah ayat izin pertama dari Allah untuk membela diri dalam peperangan. Ya, bara'atum minallah, mulai sekarang diizinkan oleh Allah untuk membela diri ketika diserang. Sedangkan ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ayat kasih sayang. Dalam perang itu nggak ada kasih sayang, karena itu perang tidak dibuka dengan Bismillah, karena nggak ada sayang di situ. Ya, nggak ada orang perang dengan sayang. Izin nembak ya, dor. Sakit nggak? Maaf ya, nggak ada. Tembak ya tembak, bom ya bom. Tapi dalam suasana yang sangat dahsyat itu pun, kata Nabi, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan sakiti perempuan, jangan eksploitasi anak-anak, jangan aniaya orang yang sepuh, dan jangan pernah rusak lingkungan, jangan cabut tumbuhan, jangan rusak tanaman. Hadis lain, hati-hati, hati-hati. Orang yang menanam satu pohon itu, kata Nabi, yang menanam satu pohon saja, itu pahalanya luar biasa besar, bisa 1000 sampai 3000 kali lipat. Karena itu para ulama menyimpulkan dalam suasana perang pun nggak boleh mencabut tanaman, maka dalam suasana damai jika ada yang menggunduli hutan, membakar hutan, maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan orang yang merusak saat dalam keadaan perang. Ayatnya banyak teman-teman sekalian, bahkan di Quran sangat tersebar sekali dari ayat-ayat tentang lingkungan. Ada yang masuk ke dalam ekosistemnya, ke binatang, ke hewan, ada yang ke air, ada yang ke kemudian tumbuhan dan macam-macam yang lainnya. Bahkan saking mulianya Al-Quran kepada lingkungan, ada nama-nama surat yang diberi nama dengan nama hewan dan tumbuhan. Al-Baqarah bukan ke hewan, ya kan? Kemudian An-Nahl bukan ke hewan. Kemudian ada surat dengan tumbuhan, apa diantaranya? Nahl, ada yang terkait dengan kurma, bahkan ada yang disebutkan anggur, inab, ada yang disebutkan kemudian pisang disebutkan dalam Al-Quran, anggur disebutkan di Quran, ada disebutkan lagi misalnya kurma disebutkan dalam Quran. Itu penghargaan Quran terhadap tumbuhan untuk merawatnya. Saya kira itu, Allah Ta'ala adam bis-shawab. Sudah pusing dulu. Tapi sebelumnya pertanyaan berikutnya dari ibu satu yang paling ujung sana, atau ramainya dikasihkan. Pertanyaannya nanti setelah jawab Ustaz ya, pertanyaan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini Kan, ya, nama saya Rodi dari dulu waktu saya kecil atau mungkin remaja dapat pelajaran tentang perintah umum ila Dan rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oh, Dukhulu, Quran surah kedua ayat 208, paling kiri di pertengahan. itu pada waktu itu diajarkan kepada saya kepada kami sebagai murid-murid bahwa pengertiannya adalah masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kemudian apa yang dimaksud masuk Islam secara kafah pada saat itu yang kami mengerti adalah kita melaksanakan semua syariat Islam dengan sepenuh hati sebaik-baiknya. Cuma kemudian belakangan saya memperoleh pemahaman baru, walaupun saya masih bertanya-tanya apakah benar pemahaman ini, bahwa pengertiannya bukan masuklah ke dalam Islam secara kafah, karena kata-kata yang dipakai bukan untuk fil islami kafah, tetapi untuk filmi kafah. Jadi ini diberi pengertian bukan Islam, tetapi sesuatu yang lain, mungkin film ya, atau damai atau peace, yang saya kira kalau ini diberi pengertian lain juga nanti implikasinya bisa lain. Nah, mungkin saya kira ini, saya sangat bersyukur ketemu Ustaz Hidayat, saya kira bisa menjelaskan ini. Baik. Terima kasih. Saya berbahagia bertemu dengan Anda dan pertanyaan yang disampaikan. Jadi di Quran itu ada Islam, ada silmi, ada salam. Itu berbeda. Ada Islam, ada silmi, ada salam. Islam misalnya Quran surah ke-3 ayat 19. Saya hapus sebentar. Alhamdulillah. Ini saya bawa jauh-jauh dari Indonesia buat ngapus ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke surga, Mas.
Oke, jadi sudah masuk ke surga tidak ya? Bismillah. Oke, fokus baik-baik. Saya turunkan jawaban Anda dengan jawaban Al-Quran dulu. 1 Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri agak ke atas di mushaf. Kemudian yang kedua ada Quran surah kedua, pertanyaan Anda tadi ayat 208 di sebelah kiri di pertengahan di mushaf. Yang ketiga ada Salam Quran surah ke-19 ayat ke-15, paling kiri juga di pertengahan di mushaf. Kalau mau lebih lengkap dari 13 sampai 15 ya. Yang ini Islam, saya tulis pakai bahasa Arabnya supaya jelas. Yang ini silmi, as-silmi. Yang ini as-salam. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama, Islam. Kata Allah, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguh yang dimaksud din oleh Allah itu adalah al-Islam. Jadi kalau disebutkan Islam, itu bingkainya, frame-nya. Jelas? Ruangnya, tatanannya, yang kita diminta masuk ke dalamnya. Kalau saya katakan pintunya lah, babnya, frame-nya. Makanya ketika Anda masuk ke dalam Islam, kuncinya untuk membuka pintu itu syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah ke dalam Islam. Kalau sudah masuk, artinya dengan syahadat itu kita yakin dengan Allah. Yakin pada sesuatu yang belum nampak disebut iman namanya. Yakin pada sesuatu yang tampak itu bagian dari ilmu. Oke? Baik, saya yakin ini spidol, ini bukan ayam. Kenapa? Karena kelihatan oleh mata. Ini ilmu namanya, bagian dari ilmu. Tapi kalau saya yakin pada yang belum kelihatan, itu iman namanya. Karena itu ketika kita yakin dengan Allah, padahal Allah belum tampak dalam pandangan kita, disebut iman. Belum tampak dalam pandangan ghaib namanya. Karena itu di Al-Baqarah ayat 3 disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena itu orang-orang yang telah masuk Islam yakin adanya Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya, maka disebut orang beriman dia. Yakin pada sesuatu yang belum dia lihat. Jelas? Panggilan untuk orang ini dispesialkan oleh Al-Quran. Maka muncul panggilan dengan panggilan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah yakin. Yakin dengan Allah sekalipun dia belum tampak dalam pandanganmu, tapi kamu yakin dengan kekuasaan dan keberadaannya. Maka panggilannya berubah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Anda mau lebih detail lagi, saya detilkan. Ya disebut harfun nida, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida itu di gramatikal bahasa Arab ada 14. Ada a, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran yang disebutkan cuma satu. Karena satu huruf ini paling fleksibel, bisa mengcover semua jenis fungsi huruf nida. Dia bisa memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Di sini Allah ingin katakan, hei semua orang yang beriman, tanpa batasan. Mau kalian sedang merasa dekat denganku, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ini dibagi dua. Ada ayyu, munadahnya yang dipanggil, ada ha, huruf pengingat, tanbih. Ayyunya berfungsi taukid untuk menguatkan, ha-nya berfungsi mengingatkan, tanbih. Kaitannya dengan apa? Alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini disebut konjungsi tanpa batas. Ya, ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyatil jam'al jam'ah. Ya, huruf sambung konjungsi menunjuk pada semua objek tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, dan sebagainya. Kata Allah, saya tidak peduli sepanjang kalian sudah punya iman. Mau laki-laki kah, perempuan kah, besar kah, kecil kah, tua, muda kah, jauh kah, atau dekat kah dariku. Jelas di sini? Semua yang sudah beriman, artinya semua yang masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka konsisten untuk mengerjakan tuntunan dalam Islam. Apa yang membedakan kita yang sudah beriman dengan yang belum beriman? Maka mesti ada bukti kan? Kalau nggak ada bukti nanti nggak kelihatan sifat Islamnya. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian pembuktian untuk membuktikan keislaman kita. Bentuknya apa? Ada perintah, ada larangan, nilai-nilai kepatuhan di situ. Ya, maka apa dalam bahasa Qur'annya untuk menunaikan semua nilai dalam Islam tadi? Maka muncul kosakata yang kedua disebut silmi namanya. Silmi ini beda dengan yang pertama. Kalau ini bingkai ya, kalau ini tuntunan ajarannya. Semua jenis nilai-nilai yang menunjukkan kita patuh di hadapan Allah. Ya, dia punya banyak arti. Bisa yang pertama selamat. Bisa yang kedua patuh,
bisa damai. Kalau kita mau turunkan maknanya, kalau sudah masuk Islam, patuhlah pada ketentuan Allah. Kalau engkau patuh, engkau bisa selamat. Selamat dari kegelisahan dunia, selamat dari kekecewaan akhirat, selamat dari ancaman-ancaman kehidupan. Dan jika engkau dapatkan ini, damai kehidupanmu, damai dalam hati, tenang dalam hidup. Tunjukkan pada saya, siapa di masa Nabi yang masuk Islam yang hidupnya tidak damai? Dengan semua mereka, profesi yang mereka jalani. Ada pengusaha, zaman Nabi ada pengusaha, dan sukses hidupnya, Masya Allah. Ada pengusaha, ada dosen, ya, ada macam-macam, semuanya hampir terwakili miniatur kehidupan kita pada masa itu. Tapi yang paling indah adalah ketika Anda bahas siapapun di masa Nabi, Anda nggak akan pernah temukan semua kegiatan mereka kecuali mereka dapatkan kedamaian dalam pelaksanaannya. Even itu cuma azan saja, Bilal. Justru kalau sedang nggak azan, kayaknya nggak enak. Silahkan cek. Ali yang mengajar dengan kesederhanaannya, karamallahu wajah. Utsman ketika berdagang, Abdurrahman bin Auf, itu merasakan kenikmatan kedamaian. Tapi yang paling dahsyat, kapan itu diraih? Ketika patuh pada seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah meminta kita, kalau sudah masuk Islam, buktikan itu. Dan saya minta Anda untuk menunaikan ajaran ini, kata Allah, bukan untuk saya. Semuka langit dan bumi tidak menunaikan perintah itu, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah Tuhan. Makanya ketika iblis itu tidak mau sujud, Allah nggak ngebahas sujudnya. Masih ingat kan kita iblis ketika disuruh sujud pada Adam, dia nggak sujud kan? Ya, di Quran surah kedua ayat 34, aba wastakbar. Dia nggak mau sujud, sombong. Tapi yang indah dari Allah, Allah tidak langsung menghukumi. Iblis sombong kamu. Tapi diklarifikasi. Padahal sifat maha tahu Allah sudah tahu itu sombong. Cuma nanti untuk mencegah supaya lisannya tidak mengelak. Kalau cuma dikatakan sombong, dia bisa mengelak. Saya nggak sombong kok. Makanya diperdengarkan supaya terdengar oleh semua makhluk. Buka Quran surah ke-7 ayat 12 sampai 13. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak sujud saat aku perintahkan? Tuh lihat. Bukan sujudnya. Kamu nggak sujud, nggak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan. Cuman ini perintah saya. Kenapa nggak kerjakan perintah saya? Dan dahsyatnya kata Allah, ketika saya perintahkan semua makhluk untuk menunaikan ibadah pun bukan untukmu. Bukan untukku, kata Allah, aku gak butuh. Tapi semua kembali kepada kita. Nanti kalau ada waktu lebih luang, saya akan tunjukkan kepada Anda, ternyata Allahu Akbar, tidak pernah ada perintah dalam ibadah kecuali feedbacknya ke kita semuanya. Sholat misalnya, kalau Anda kumpulkan buku-buku terkait sholat yang tersambung kepada ajaran Nabi, itu semua bacaan dan gerakan sholat ada maknanya. Dari berdiri, takbir, ruku, sampai sujud. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu baru mengamalkan berdiri, dia amalkan dalam hidupnya prinsip ini, itu bisa jadi orang kaya nomor 2 paling kaya di Madinah dalam waktu 3 bulan. Dan setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Modalnya cuma pakaian saja. Jadi kalau simulasi ini di akhir saya sampaikan. Nah, bagaimana cara mengerjakan itu? Pertama patuh. Yang kedua kafah. Semaksimal yang bisa kita kerjakan. Begitu cara menerjemahkannya. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Jadi tuntunannya kan komprehensif. Ada tuntunan pribadi secara ritual, sholat, kan? Oke, kemudian kalau sudah mampu sholat ada zakat, ya, ada puasa, ada haji. Yuk kita turunkan satu-satu. Sholat, mampu berdiri, berdiri. Ya, tak mampu berdiri, duduk. Quran surah keempat ayat 103. Qiyaman wa qu'udan. Tak mampu duduk ada masalah, berbaring wa ala junubikum. Semampu kita, itu kafah. Tak mampu berbaring sambil bergerak, ayo bergerak. Tak mampu masih bisa berkedip dengan niat dipandu berkedip itu. Tak mampu berkedip ya kita sholatkan kan. Selesai kan? Jadi semuanya ada. Dan itu diikat dengan kalimat yang indah. Makanya kalau menafsirkan ayat, nggak boleh kita bahas di konteks ini saja. Anda ingin bahas 208 tidak? Dalam rumus tafsir ada yang dikenal dengan 2S 1L. 2S siyak, sibak, L1 lihak. Siyak, lihat konteks ayat yang akan ditafsirkan. Al-Baqarah 208. Sibak, apa korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya? Jadi Al-Baqarah 28, 207, 206 sampai Al-Fatihah. Lihat dengan ayat setelahnya sampai An-Nas. Ada nggak korelasinya? Karena itu ketika Anda ingin tafsirkan ini, bahas juga la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi jangan sampai kafah itu diterjemahkan pada sesuatu yang nggak mampu kita kerjakan. Ada turunan-turunannya. Baik, ini baru masalah salat fikih, belum nanti muamalah dan sebagainya, ya. Oke, teruskan. Kalau kita bisa kerjakan ini dengan baik,
maka nanti Allah akan berikan hasil feedback dari pekerjaan kita, outputnya apa, goalnya apa. Kata Allah, kalau kamu benar kerjakan ini dengan baik, saya akan jamin 3 kemuliaan yang akan diraih di dunia, di alam kubur, di akhirat. 3 kemuliaan ini bisa mendapatkan kesuksesan. Jadi apapun yang Anda kerjakan di dunia, Anda bisa sukses. Kita dekat dengan pimpinan, direktur, bos kita. Bukankah pekerjaan kita mudah? Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Kalau Anda cari harta, bukankah Allah punya sifat Razzaq? Kalau Anda cari ilmu, bukankah Allah punya sifat Alim? Kalau Anda cari apapun, bukankah Allah punya semua sifat di dalamnya? Oke, kalau Anda kembalikan ke sini, sukses. Bahagia, damai, tenang, sejahtera. Kalau ini dikumpulkan semua makna ini, maka cuma satu kalimat saja, salam. Karena itu dicontohkan di Quran surah ke-19 ayat 15. Ketika Nabi Yahya alaihissalam mulai terlahir, dapat perintah dari Allah, patuhi semua ketentuan yang diturunkan dalam Alkitab. Alkitab itu nama umum bagi semua wahyu yang Allah turunkan kepada para nabinya. Musa menerima Alkitab, ya, namanya Taurat. Nabi Isa menerima Alkitab, namanya Injil, ya, dan seterusnya. Nabi Daud menerima Alkitab, namanya Zabur. Nabi Muhammad menerima Alkitab, namanya Al-Quran. Jadi Alkitab nama umum, dzalikal kitabul la raiba fi. Nama aslinya apa? Nama identiknya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, untuk Nabi Isa Taurat, Injil, maaf, Nabi Musa Taurat. Quran surah ketiga ayat ketiga. Ya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Baik, nanti Musa Ibrahim punya suhuf, beda lagi. Tapi kalau kita kerjakan dengan baik, salam muncul. Buka Quran surah ke-19 dari kiri paling atas sampai dengan ke tengah, 11 sampai dengan ke-15, khususnya 13 sampai 15-nya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma as-sabiyya wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Tutup, wassalamun alaihi yauma wulida, 1, wa yauma yamutu, 2, wa yauma yub'atsu hayya. Kata Allah, kalau engkau patuh dengan ketentuanku, maka aku akan berikan salam dalam 3 dimensi kehidupan. Di dunia saat dilahirkan sampai wafat, saat meninggal di alam kubur, dan saat kembali kepada Allah dalam keadaan yang sangat ceria. Karena itu kalimat salam, silmi, Islam, Muslim bukan kalimat yang hanya kemudian ditugaskan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk langsung mempraktekkan 3 ini. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131, paling kiri sebelah atas. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya berkata kepada Ibrahim, aslim, praktekkan nilai Islam, praktekkan silmi supaya kamu dapat salam. Kata perintahnya aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, aku akan praktekkan semua itu kepada Rabb penguasa seluruh alam. Jelas. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diana dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Allah dan bagaimana menumbuhkan kecintaan Allah kepada kita? Terima kasih. Oh, baik. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran? Baik, yang pertama tadi? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak? Oh, pada anak. Baik. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran? Pertanyaan yang sangat bagus. Ada beberapa turunan di ayat-ayat Al-Quran. Saya turunkan dulu. 1, Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Kedua, Quran surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Kemudian saya hapus dulu yang ini. Selanjutnya 3. Ini alasan yang paling kuat nanti oleh Al-Quran, disampaikan Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan 33. Kemudian yang keempat yang paling menguatkan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Dan selanjutnya untuk kemudahannya di Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. Oke. Saya mulai dari pertengahan dulu, khairul umur awsatiha. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran? Mustahil seseorang mencintai sesuatu kalau tidak punya motivasi yang kuat untuk menghadirkan cinta itu. Mustahil Anda menyukai pasangan kalau nggak ada motivasinya.
Mustahil Anda menyukai benda tertentu atau hewan tertentu atau objek tertentu kalau nggak ada motivasinya. Termasuk ketika kita ingin mencintai Al-Quran, apa motivasi terkuat kita untuk mewujudkan itu? Maka Allah tawarkan kemudian dua hal yang paling utama. Satu, buka Quran surah ke-13 dulu ayat 23 sampai 24. Ibu bisa lihat ya, ada anak-anak kita itu Masya Allah yang lucu-lucu, senyum, timang-timang, dari mulai bahkan dikandung, disayang-sayang, diberitahu lahirnya insya Allah sehat, kemudian baik. Pertanyaan saya begini, ketemu lagi nggak dengan mereka di kemudian hari? Oke, ketemu lagi nggak? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa fasilatihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Akan tiba satu masa yang bahkan ibu yang pernah menyusui mengandung anaknya itu bisa berpisah dengan anaknya. Saudara bisa kehilangan. Bahkan ada yang suami nggak ingat istri. Bahkan ada yang meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan semua manusia tebusan dari siksaan neraka saat ini. Saya nggak pengen masuk ke situ. Dan yang paling dahsyat, ada saat ibunya akan ke surga, anaknya teriak, Mama selamatkan saya. Ada sayang bapaknya ke surga, saat bapaknya ke surga, anaknya teriak, atau sebaliknya. Karena itu ada pesan di Quran surah ke-66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, perhatikan kalimatnya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai di akhirat pisah. Karena di akhirat itu abadi sifatnya. Jadi kalau Anda di dunia pisah, Anda bisa ketemu lagi besok. Even kalau seorang wafat, besok ketemu. Tapi kalau di akhirat pisah, itu kan abadi sifatnya. Di surga-surga, nerakanya neraka. Kecuali kalau dia ada iman, baru ketemu. Itu pun kan waktunya panjang. Karena itu, Allah turunkan amalan-amalan. Ada sebagian amalan ini yang saat dikerjakan, Allahu Akbar, itu bisa mengajak seluruh keluarganya masuk surga, bahkan digandeng keseluruhannya oleh orang itu. Ya, ada yang sifat amalannya personal, Anda kerjakan, Anda dapat pahala untuk dia ada. Tapi ada beberapa amalan yang saat Anda kerjakan, dengan izin Allah akan diberikan syafaat dengan amalan itu, Anda menggandeng anggota keluarga Anda ke surga tanpa dipisahkan, sepanjang dia punya iman. Apa di antara amalan itu? Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Ada satu kelompok keluarga besar yang dia akan masuk lewat surga Aden dan diparadekan lewat ke semua pintu surga. Dia masuk lewat surga Aden, tapi diminta oleh Allah langsung diparadekan lewat semua pintu surga. Lewat surga Aden, ke semua pintu surga mampir. Dan setiap masuk pintu surga disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya saat di dunia sabar mengerjakan amalan ini. Selamat ya saat di dunia sabar mengerjakan amalan ini. Dan saat dia masuk itu, Allahu Akbar. Maaf, kalimatnya indah sekali. Perhatikan kalimatnya, wa man sholaha min abaihim, dia mampu menggandeng bapak ibunya yang soleh. Jadi anak ini masuk ke surga itu disiapkan oleh bapak ibunya. Bapak ibunya belum tentu sempurna mengerjakan amalan ini, cuman anaknya karena dorongan bapak dan ibunya difasilitasi mengerjakan amalan dengan sempurna, dan dia menggandeng bapak ibu, dia balas bapak ibunya, dia bawa tuh. Bahkan kalau Anda buka hadis At-Tirmidzi, ya nomor hadis 2915. Di At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Itu amalan ini satu-satunya amalan yang menjadikan seorang anak saat mendapatkan pahalanya itu diminta oleh Allah langsung memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Jadi begitu akan naik, amalan ini berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong bedakan dia yang beramal denganku dengan amalan lain. Tolong berikan perhiasan di kepalanya. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Ketika dipakai, kata Allah, dipanggil orang tuanya yang saleh. Ketika dipanggil, pakaikan mahkota itu di kepala kedua orang tua. Maka dipakaikanlah yang cahayanya lebih terang dibandingkan semua sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kita. Amalan itu, amalan Al-Quran. Al-Quran. Kalau dia menikah, wa azwajihim, kalau suami yang kemudian cinta Al-Quran,
Di sini yang dimaksudkan bukan hafal ya, tapi orang yang cinta Al-Quran. Itu dibagi tiga. Dibagi tiga. Satu, orang yang rajin membaca Al-Quran walaupun belum punya kemampuan menghafal yang sempurna, tapi dia senang baca. Dan dia nggak mau kehilangan bacaan dalam sehari. Kadang-kadang punya bacaan wirid tertentu. Anda kalau buka kitabnya Imam An-Nawawi, beliau punya kitab pertama namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda googling At-Tibyan An-Nawawi, Anda keluar nanti kitabnya, tinggal dibaca. Al-Arba'in itu kitab kedua, 42 hadis. Riyadus Shalihin 1896 hadis, kitab ketiga. Al-Minhaj belakangan. At-Tibyan halaman 52 terbitan Darun Nafais. Itu disebutkan oleh beliau kebiasaan orang-orang salaf dulu. Sampai sahabat Nabi itu jangan dipahami semua hafal Quran, tidak. Semua itu mereka mengkaji Quran, bahkan yang rajin banyak yang membaca, baca. Ada yang punya kebiasaan baca setiap sebelum tidur. Ada yang Al-Mulk sebelum tidur, ada yang Yasin, ada yang surah Al-Waqi'ah, ada yang biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Bahkan saking cintanya dengan Al-Baqarah, Allahu Akbar. Pernah satu kali beliau tertidur nggak sempat baca, tiba-tiba di pertengahan malam bangun, kaget. Kata temannya, "Mabika, kenapa engkau?" Kata orang ini, "Wallahi laqad natahat bil Baqarah fil manam." Aku tidur tadi mimpi aku seruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Ya. Sapi betina. Ya. Diseruduk. Engkau belum baca aku gitu. Makanya dalam beberapa kesempatan Nabi sering mengangkat surat-surat tertentu karena Nabi mengerti nggak semuanya akan bisa hafal. Ya, kata Nabi, orang yang senang dengan Al-Baqarah, Ali Imran akan diberikan 2 naungan di akhirat, kanahuma ghamamatan. Orang yang biasa baca Al-Mulk akan ditelangi di alam kuburnya. Orang baca Yasin demikian pahalanya. Makanya silakan Yasinan, Baqarahan, Al-Mulkan, dengan An-Nisaan, silakan. Ini bagian pertama. Yang kedua yang mengkaji. Mengkaji. Hafal belum tuntas tapi senang mengkaji, dia praktekkan, mengkaji, praktekkan. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadisnya di Al-Bukhari, dari Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Orang hebat, orang baik di antara Anda adalah orang yang mampu mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, sepanjang saya hidup, saya banyak temukan di antara kalangan orang soleh itu, mereka banyak membaca, mengkaji, baru setelah itu mengamalkan, dan baru melompat kepada ayat setelahnya. Mengkaji, amalkan, kaji, amalkan. Jadi sebetulnya nggak semua harus Anda hafalkan. Menghafal bagus, itu lebih bagus, tingkat nomor 1. Tapi kalau Anda belum sampai ke sana, apa ayat yang Anda butuhkan dalam hidup itu keluarkan. Bisa teman-teman pelajar, baik tahap S1 sampai S3. Kenapa Anda nggak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Quran? Keluarkan. Dalami, pahami, praktekkan. Ada bimbingan cepat hafal, cepat paham, bagaimana menjaga ilmu, bagaimana dipraktekkan, ada. Anda yang pengusaha tadi disebutkan, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Demi Allah saya katakan, semua orang yang berbisnis mengambil spirit Quran, mereka nggak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Diplomasi ada, birokrasi ada, keluarkan ayat, kaji, praktekkan. Dan puncaknya penghafal. Menghafal Quran sampai dengan dia selesai. Orang yang bisa seperti ini, kalau dia perempuan, istri, dia akan gandeng suaminya, gandeng bapaknya, gandeng ibunya. Gak ada hadiah terbesar saat Anda mendapatkan Al-Quran kecuali itu. Gak ada hadiah terbesar. Demi Allah saya katakan, sekarang saya mendampingi peserta karantina baru. Ketika satu anak sudah selesai dan mengucapkan surat terakhir di An-Nas, itu rata-rata mereka akan kaku lidahnya. Padahal saat Al-Baqarah itu bisa lancar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allahu Akbar. Demi Allah saya katakan, itu seketika bisa kaku lisannya dan air matanya tumpah. Selesai dia menangis, dia telepon bapak ibunya dan semuanya ikut haru. Seakan-akan dunia yang didapatkan nggak ada nilainya. Kalau Anda nggak percaya gini ya, ibu bapak, ini motivasi yang ringan nih. Ajarkan anak Anda yang kecil 3 tahun, 4 tahun, saat dia mulai bisa bicara, ajarkan surah-surah pendek. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Ad-Duha. Saat dia hafal walaupun cuma 3 tahun, 4 tahun, Anda pulang dari pekerjaan, sepenat apapun ketika pulang mendengar anak Anda mengulang Ad-Duha dengan hafalannya, maka hilang semua penat Anda. Gak percaya silahkan Anda coba. Apalagi ketika dia jadi penghafal Quran. Dan tidak ada hadiah yang paling indah saat kembali kepada Allah kecuali anak yang pernah Anda kandung, Anda berikan ASI, Anda rawat baik-baik, memberikan mahkota di hadapan Anda. Kalau cuma mengejar dunia, di mana iman kita? Apa bedanya dengan yang belum beriman? Mereka juga bisa mengerjakan itu. Maka jadilah Anda seorang dosen yang ahli Quran, pelajar yang ahli Quran, pengusaha ahli Quran,
dan segala yang bisa kita kerjakan, ambil spirit itu. Maka ini bagian yang pertama, motivasi diri kita. Kalau saya tidak siapkan anak saya, maka siapa yang bisa memberikan mahkota di kemudian hari? Satu itu. Yang kedua, motivasi yang kedua, orang yang ahli Quran, kalau benar belajar Qurannya pasti jadi orang baik. Quran surah ke-35, ayat ke-33. Dari ayat 32-nya. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kami akan wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih. Wa minhum zalimun li nafsi, ada orang zalim, wa minhum muqtasid, ada orang yang paket hemat cukupnya, asal baca saja. Yang ketiga, ini yang paling indah. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada penghafal Quran yang menghafal dengan benar, Qurannya akan merubah dia jadi orang baik. Jika orang menghafal Quran dengan benar, Pak, Ibu, pasti akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena yang dia masukkan itu firman Allah yang paling baik. Makanya kalau yang baik masuk rumusnya, yang kotor keluar. Itu sudah rumus tuh. Kalau Anda terbiasa punya kosakata yang baik, maka lisan Anda nggak akan mengeluarkan yang kotor. Akan keluar baik, lawannya buruk. Jadi kalau biasa yang baik, yang buruknya itu nggak akan hilang. Kalau biasa buruk, baiknya akan hilang. Makanya orang yang bergaul dengan buruk itu sulit mengucapkan kosakata baik. Ya, maaf, sesama pemabuk ketemu, nggak akan pernah berkata Assalamualaikum bro, nggak ada. Karena kosakata baiknya nggak ketemu. Atau kiai berkata kasar, sulit rasanya. Jelas ya? Jadi kalau kita siapkan dari sekarang, maka spirit Quran itu akan mendorong pelakunya akan berbuat banyak kebaikan. Ya, terakhir, bagaimana menciptakan lingkungan ahli Quran supaya mudah? Pertama, perbaiki niat karena Allah. Dari semua motivasi tadi, saya ingin di akhirat diberikan mahkota. Saya ingin anak-anak saya jadi baik. Saya ingin semuanya sukses. Ahli Quran semua akan sukses, Bu. Katakan pada anak, nah, semua orang sukses sekarang yang ditiru di Inggris, dimanapun, semuanya mengambil dari spirit Al-Quran. Ibu kasih contoh. Ibu kenal Ibnu Sina? Ibnu Sina? Bagus. Ibnu Sina, Avicenna, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, ya, Al-Batani dan semuanya. Main-main, coba ajak ke British itu yang Muslim, Heritage Center. Masuk ke situ, Ibu masuk kemudian ke lantai 2-nya. Kalau masuk dari depan, belok kanan, naik tangga sedikit, lurus, masuk ke House of Wisdom, Baitul Hikmah. Masuk ke situ, tunjukkan kepada dia semua karya yang pernah hadir sekarang. Sabun, kopi, sekolah modern, pensil, kotak pensil, penemuan, jam dan sebagainya. Tunjukkan, suruh baca di situ. Ternyata semua pelopornya orang Islam. Orang Islam, abad ke-7, abad ke-8. Temukan semuanya. Ada semua catatannya. Pertanyaannya, siapa mereka itu? Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Ternyata orang-orang ini dididik oleh orang tuanya dari sejak dulu dengan dua didikan utama. Satu, sholat yang bagus. Yang kedua, Quran. Quran. Dan sekarang sudah ada penelitian. Orang yang hafal Quran, kalau hafalnya benar, maka kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari biasanya. Ya, saya sekarang sedang punya proyek meng-MRI otak menghafal Quran dengan ahli neuroscientific, ahli saraf. Ya, jadi kita sedang MRI otak penghafal Quran itu, kok bisa bagaimana cepat menghadirkan memori yang didapat, ingatan yang didapat. Biasanya kan gini, setiap hari kan kita dapat masukan informasi dari yang dilihat langsung terekam, yang didengar langsung masuk. Tapi ketika diminta itu keluarnya lambat. Masih ingat 2 hari lalu apa yang dikerjakan pada jam 7 pagi? Dipikir dulu kan? Padahal sudah masuk kan? Tapi lihat bagian yang paling dahsyat. Coba teruskan ayat ini. Qul huwallahu, wow. Sepersekian detik bisa keluar. Kok bisa? Coba. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, tuh saking cepatnya ketawa gitu. Cepat banget gitu kan? Itu kan kapan dimasukinnya, tapi bisa keluar dengan cepat. Makanya kita coba MRI, ini masuknya lewat mana, disimpan di mana, cara keluarnya seperti apa. Dan diperiksa kemudian untuk membuat sebuah metode bagaimana menghafal dengan cepat sesuai dengan hafalan konteks Al-Quran tadi. Di orang yang menghafal Quran dengan benar pasti pintar. Katakan pada anak-anak kita, nah, menghafal Quran kamu akan jadi orang pintar, kamu akan sukses, kamu akan kasih mahkota sama mama di hari kiamat dan seterusnya. Dan banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terakhir, coba cari speaker aktif. Atau bisa dengan handphone atau apapun. Coba biasakan ke rumah ketika pulang Anda setel Quran aja 24 jam. Kalau punya baby, ingin cepat hafal Quran, itu bisa diberikan sebuah pendekatan. Setiap 1 bulan berikan 1 juz. Perdengarkan aja.
1 juz, selesai ganti, berurut ya. Juz 1, 2 sampai dengan 30. Nanti ketika selesai 30 juz, artinya anak itu sudah 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun kan 24 bulan. Ya, 30 bulan 2,5 tahun. 2,5 tahun dia sudah mulai bisa bicara. Ketika diajarkan Al-Quran sudah terekam di benaknya. Karena bayi pertama kali yang berfungsi paling optimal adalah pendengarannya. Itu kata Al-Quran. Kalau sudah masuk Qurannya, Anda cukup mengajarkan setengah tahun saja. 6 bulan itu akan mungkin sempurna hafal Quran 30 juz. Artinya dalam usia 3 tahun dia sudah menjadi seorang penghafal Quran dengan sempurna. Dan ini berlaku umum untuk semuanya. Kami terapkan kepada Fajar. Fajar seorang anak yang divonis lumpuh otak. Jikalau ditanya yang lain-lain itu jawabannya lambat. Tapi diberikan terapi Quran. Ketika diberikan ASI, bapaknya bacakan 1 juz. Usia 3 tahun sudah mulai bicara yang keluar Al-Quran. Bapak ibunya kaget kok tiap ditanya Quran lagi. Dipanggil ustadz untuk mengecek, ternyata setelah dicek sudah hafal Quran 30 juz. Maka diurutkan dalam waktu 4 tahun, kemudian dia sudah hafal sempurna 30 juz, sekarang sedang menghafal tafsir dan terjemahan Al-Quran. Menghafal. Dan ini ditiru oleh seorang orang keluarga di Lombok, dipraktikkan yang kemarin dihafidz Indonesia, dan berhasil juga dengan kasus yang sama. Tanpa batas. Dan ada keindahan tersendiri dalamnya. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Berikutnya dari Bapak yang dari sini. Yang dari sini enggak dibacakan? Sama satu lagi ibu-ibu yang kita prioritasnya yang depan dulu. Oke. Nanti ya Mbak Ida ya, setelah pertanyaan dijawab. Assalamualaikum. Saya Karim, saya dari jadi selama 4 tahun di Inggris ini ya, saya bergaul dengan banyak orang India, Arabia dan teman-teman dari tempat lainnya. Dan menurut saya mereka itu adalah orang-orang yang paling bagus dalam mengaplikasikan dalam artian sebagai golongan kelompok mereka paling bagus dan mengaplikasikan pula ayat itu kemudiannya kenapa? Karena mereka sebagai komunitas mereka punya budaya bahwa mereka tidak akan pernah mempertemukan istri mereka atau saudara perempuan mereka atau ibu mereka kepada teman mereka. Itu yang saya tahu dari teman-teman saya. Mungkin Ustaz yang dulu pernah belajar di Libya juga tahu dari ini. Nah, jadi yang saya penasaran itu apakah sebenarnya itu adalah nilai yang diajarkan Islam atau itu adalah budaya yang berasal dari Saudi Arabia atau India seperti itu. Baik. Ketika saya tanyakan, alasannya adalah hadis Nabi saya dibacakan dari dulu orang tidak akan masuk surga para dari dulu. Mereka pun bisa punya sosial media, Instagram. Hanya laki-laki aja yang punya. Jadi istri mereka sudah perempuan tidak diperbolehkan punya sosial media dan seterusnya karena alasan dari dulu. Jadi mohon penjelasannya. Baik, jazakallah khair. Islam memberikan tuntunan kepada perempuan dan laki-laki yang sudah bermahram, khususnya dalam hubungan rumah tangga, ya, sudah menikah dan sebagainya, untuk menjaga diri dengan baik, dan tujuan penjagaan diri ini dikembalikan untuk menjalin maslahat di kehidupan rumah tangganya. Maka apa di antara aturan-aturan pertama ketika seorang menikah terdapat di Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas di mushaf. Allah sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Pertama, Allah tetapkan kepemimpinan di rumah tangga itu ditetapkan pada laki-laki. Dia pemimpin laki-laki. Ya, mataharinya harus ada satu, matahari laki-laki. Rembulannya boleh perempuan. Makanya laki-laki di surat Yusuf disebut dengan disosiasikan dengan matahari. Ya, inni ara ahada asy-syamsa wal ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf, "Ya Bapak, saya mimpi. Saya melihat 11 gemintang, satu matahari, satu rembulan sujud kepada saya." Apa di antara tafsirnya? Matahari itu bapaknya, bulan itu ibunya. Di suami diibaratkan matahari. Apa di antara fungsi matahari? Indah sekali. Ini ilmu balaghah, namanya ilmu badi'. Matahari itu kan banyak fungsinya. Pertama, matahari untuk mengeringkan pakaian yang basah.
Matahari untuk menyengat, dengan sengatannya terasa kuat dalam kehidupan, untuk perlindungan. Maka seperti matahari, hadirlah kita suami di rumah tangga. Kalau ada sesuatu yang mengganggu istri, sengat, jauhkan, berikan rasa aman kepadanya. Kalau ada air mata berlinang di pipinya, keringkan, seperti pakaian dikeringkan oleh sinarnya. Dia Anda hadir untuk memberikan perlindungan. Karena itu bahasa Qurannya qawwam. Jaga, sayangi, pahami, jangan sakiti. Kalau ada sesuatu yang nggak disuka, jangan cepat marah. Karena memang nggak sempurna. Yang sempurna itu malaikat. Kalau pengen nikah, kata Quran, dengan sempurna nikah sama malaikat.